Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kekeluargaan selalu buat teman dan sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada saat ini. Apa kabar semua? Tentu baik-baik saja, bukan? Oke, di sini saya mau bercerita tentang apa arti sebuah cinta dalam acara Ahli Cinta dan Solusinya secara logika. Sebelum video ini saya mulai, saya perlu jelaskan kepada sahabat-sahabat cinta semua bahwa saya di sini bukanlah seorang ustadz atau kiai. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dulu sahabat-sahabatku. Nah sahabat-sahabat cinta semua, di sini kita membahas tentang bagaimana kita mencintai Allah sedangkan kita sendiri tidak tahu di mana Allah itu berada dan bagaimana pula keberadaannya. Maka dari itu menurut saya secara logika, kenalilah dirimu rata-rata, maka kau kenal Tuhanmu yang amat nyata. Jadi justru itu kita wajib mengenal siapa sesungguhnya kita ini. Maka setelah itu kita pun kenal dengan Tuhan kita, Allahu Rabbi. Kita dinamakan oleh Allah sebagai makhluk manusia, itu setelah kita disempurnakannya dengan kekuasaan Dia. Tubuh kita ini adalah sebahagian kecil dari zat dan sifatnya Allah. Nah, sahabat cintaku semua, jika kalian ingin tahu siapa dirimu dan di mana Allah itu berada, mari kita kaji ulang di saat Allah menjadikan manusia. Manusia terbuat dari tanah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis dan malaikat untuk membentuk sebuah wujud. Setelah selesai, maka Allah meniupkan roh ke tanah itu sekaligus bersama api, air, dan angin. Air adalah zatnya Allah agar tanah tidak kering. Api juga zatnya Dia. Api ini adalah nafsu, amarah, dan ambisi. Demikian dengan angin juga. Itu zatnya Allah agar kita dapat hidup. Karena angin itu termasuk salah satu firasat bagi kehidupan kita. Maka Allah pun menyempurnakan itu dengan segala kekuasaannya. Kun kata Allah dengan arti terjadilah. Maka terjadilah semuanya. Setelah sempurna kita menjadi yang namanya manusia, maka Allah memberikan namanya Adam, adalah manusia pertama. Tentu itu adalah nabi kita, nabi yang pertama. Dan iblis, abangnya setan, iri hati melihat si Adam ini. Karena apa? Karena dia adalah makhluk yang paling jelek daripada sekalian makhluk yang ada di surga pada ketika itu. Lalu sejenak ia berpikir, kenapa aku yang paling buruk di dalam surga ini? Dia pun lalu menghasut Adam agar supaya durhaka pada Allah. Ia pun menghampiri Adam lalu berkata, "Hai Adam, kenapa kau tidak mau memakan buah itu? Itulah buah yang paling enak dan nikmat di dalam surga ini." Kejadian itu setelah Adam mempunyai istri yang namanya Hawa. "Makanlah hai Adam, karena itu adalah buah yang bisa membuatmu hidup abadi di surga ini, dan kamu akan menjadi awet muda," kata iblis itu. Padahal sewaktu itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam. Allah berkata, memberikan amaran kepada Adam agar Adam supaya tidak mendekati pohon itu, apalagi untuk memakannya. Pohon itu dinamakan dengan pohon Sajaratul Khuldi. Itu adalah makanan para iblis dan syaitan di surga sana, bukan makanan manusia. Nah, sahabat-sahabatku semua, itulah asal muasal kita sebagai manusia. Kita ini terbuat dari beberapa zat-zatnya Allah dan tidak termasuk zatnya yang mulia. Sahabat-sahabat cintaku semua, kita bisa menjadi makhluk yang paling mulia jika kita sebagai zatnya Allah pandai bersyukur, taat, patuh menjalankan perintahnya, dan menjauhi segala apa yang Ia larang. Kita terbuat dari 4 macam itu, tanah, air, api, dan angin. Maka diberilah namanya 4 nasir, 4 dari 1 kejadian. Kita hidup di dunia ini pun dengan 4 asal itu juga. Kita tidak bisa hidup tanpa itu. Tetapi yang 4 macam itu jugalah sekarang dan nanti yang akan membuat kita mati.
Bahkan di hari kiamat pun nanti empat macam itu jugalah yang akan memporak-porandakan semua isi dunia ini. Nah, sahabat-sahabat cintaku semua, kita telah tahu siapa diri kita, dari mana asal kejadian kita, dan apa sebenarnya yang ada dalam diri kita. Sementara Allah itu bukanlah makhluk, bukan juga benda, tapi ia adalah zat yang sangat gaib. Tidak satupun makhluk yang dapat melihatnya dengan mata, tapi bisa kita dapat merasakannya dengan empat kejadian yang ada dalam tubuh kita. Itulah kehebatan Allah. Makanya dia disebut Tuhan semesta alam. Wujud artinya ada, maka mustahil ia tiada. Dalilnya dalam Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah telah menjadikan 7 lapis langit dan bumi beserta segala isinya. Dan kita wajib untuk mengiktikadkannya dalam hati agar kita lebih yakin dan mempercayainya. Dan pula dia berkata di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, dan pula dia tidak di kanan. Jauh dia tidak berantara dengan kita, dekat pula dia tidak bersentuhan. Maka dari situlah Allah berada. Allah maha tinggi melebihi 7 lapis langit. Allah maha besar melebihi semua kebesaran yang dia ciptakan. Dan Allah meliputi seluruh apa yang dia jadikan. Maka dari itulah sahabat-sahabatku, Allah tidak ada bertempat dan dia pula tidak dipertempatkan. Sebagian orang mengatakan Allah itu berada di atas langit yang ketujuh. Ada tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Dia duduk di sana, di arasnya. Berarti dia punya tempat di sana kan? Kalaulah bertempat, menurut saya itu bukanlah Allah. Yang punya tempat itu namanya makhluk. Setiap makhluk akan mati. Allah itu tidak pernah mati. Dia baqo, kekal, abadi selama-lamanya. Adapun dia di atas itu dalam arti menunjukkan maha tinggi ia, melebihi apa yang dia ciptakan. Sahabat-sahabat cintaku semua, saya kasih contoh kecil aja lah. Kalaulah memang benar Allah itu di atas, duduk di aras di tempat Sidratul Muntaha, maka dia tidak lihatlah kalau kita ada di bumi. Dia tidak lihat kalau ikan di laut sudah hampir habis. Dia tidak tahu bagaimana isi hati kita. Bahkan kita percuma berdoa siang dan malam karena dia tidak dengar. Nah, sahabat-sahabat cintaku, maka jawabannya seperti yang telah saya katakan tadi. Allah meliputi segala apa yang ia jadikan di langit dan di bumi. Bagi saya, sakingkan saya cintanya kepada Allah itu, saya merasa ia jauh tidak berantara, dekat tak bersentuhan. Dan saya tidak pernah melupakan Allah walau sedetik pun. Apabila saya melupakan Allah, berarti saya menghukum diri saya itu kafir. Cintailah Allah karena pada dirimu ada zatnya. Patuhilah Allah karena dia yang menciptakanmu. Anakmu saja durhaka padamu, kau pasti marah kan? Bagaimana kalau kau durhaka pada Allah? Tentu dia marah, ia murka. Nah, sahabat baikku semua, cintailah Allah agar kamu menjadi makhluk yang mulia. Serahkan dirimu secara kapah kepadanya. Sahabatku semua, saya rasa pertemuan kita yang singkat ini sampai di sini sajalah dulu perbincangan maupun pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kepada diri kita agar supaya kita lebih mencintainya. Kelebihan, kehebatan, dan kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kekurangan, kelemahan, dan juga kehilapan adalah milik saya sebagai manusia yang lemah. Namun, saya berharap kepada sahabat-sahabat saya semua yang di luar sana, jangan pernah kau cari Tuhanmu, karena Allah itu ada meliputi seluruh alam dan isinya. Jangan lupa sahabatku, berdoalah, meminta, bersujud kepadanya, agar kita senantiasa diberikan rezeki, diberikan kesehatan, dan kedamaian dalam hidup. Karena tidak ada lagi tempat kita meminta, tidak ada tempat kita memohon, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita berserah diri. Demikianlah cerita kita yang singkat ini dalam video saya. Lain waktu kita sambung lagi, karena waktu jualah yang akan memisahkan kita. Oke, jangan lupa sahabat cinta semua dimanapun Anda berada, di akhir video ini bagi yang suka, klik tombol subscribe, like, comment, and share di channel saya Ahmad Official. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.